Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan dan mengizinkan kita semua untuk bisa bertemu dalam kesempatan kali ini secara online. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jawabannya harus alhamdulillah dahsyat begitu ya, sambil tangan kanannya dikepalkan. Oke, dites sekali lagi. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Oke, baik, terima kasih. Dan teman-teman, Bapak merasa bangga pada kesempatan kali ini berhadapan dengan orang-orang hebat luar biasa dalam pembelajaran mengenai ilmu kalam pada aspek aliran kalam Murji'ah dan Mu'tazilah. Teman-teman yang Bapak banggakan, sebelumnya Bapak berharap, berdoa bahwa mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan serta mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga saatnya kelak nanti kita bisa mendapatkan amal jariyah, pahala dari apa yang kita lakukan saat ini, karena kita mudah-mudahan berbagi kebaikan mengenai pembelajaran dalam agama kita, agama Islam. Teman-teman yang Bapak banggakan, bahwa pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan aliran kalam Murji'ah dan Mu'tazilah. Apa yang kita bahas ini termasuk pada bagian salah satu rukun agama kita, yakni aspek keimanan, di mana aspek keimanan itu di dalamnya menyangkut terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan, dan terkait dengan kepercayaan. Dan pembahasan pendalaman dalam iman ini, akidah ini diperdalam dalam ilmu kalam, di mana ilmu kalam ini membahas mengenai aspek-aspek keyakinan keagamaan dengan pendekatan, di samping pendekatan iman, juga pendekatan argumentatif. Artinya satu keyakinan harus memiliki alasan yang memang bisa diterima dengan baik dan benar. Nah,
Teman-teman yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan, mengingatkan saja ini bahwa secara bahasa akidah itu adalah al-aqdu, at-tautsik, al-ihkam, dan ar-rabtu biquwah. Jika kita melihat benang merah, maka dari semuanya ini ada semacam garis yang harus kita simpulkan, sesuatu yang kita simpulkan bahwa yang namanya akidah itu harus ada dalam diri kita secara kuat, tertancap, tidak boleh tergoyahkan, tidak boleh kemudian rusak oleh sesuatu yang bisa merusaknya. Jadi harus betul-betul kuat. Inilah yang disebut sebagai esensi dari akidah. Jadi harus betul-betul kuat. Nah, teman-teman, ini konsepsi akidah menurut Hasan al-Banna bahwa akidah itu adalah perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Jadi wajib tuh kita meyakini adanya Allah dan seterusnya dengan sampai dengan iman kepada qada dan qadar. Itu bagian dari perkara-perkara yang wajib kita yakini. Nah, berikutnya teman-teman ada istilah lain terkait dengan akidah. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah usuluddin, yang ketiga adalah ilmu kalam. Ketiganya sama, menyangkut aspek-aspek keyakinan keagamaan kita. Hanya bedanya jika tauhid dan usuluddin pendekatannya hanya berdasarkan pendekatan iman saja, percaya saja. Tetapi kalau ilmu kalam di samping iman juga harus logis dan rasional, artinya argumentatif. Satu pernyataan, satu pendapat harus memiliki keterkaitan logis dengan pernyataan-pernyataan yang lain, ataupun bisa diterima oleh akal dan logika kita selaku manusia. Dan ini adalah definisi ilmu kalam secara istilah, satu kajian ilmiah yang berupaya untuk memahami keyakinan keagamaan dengan argumentasi yang kokoh. Nah, inilah konsep mengenai ilmu kalam, definisi mengenai ilmu kalam. Jadi kita berusaha untuk memahami keyakinan keagamaan kita, agama Islam, dengan argumentasi yang kokoh. Jadi bedanya dengan kajian lain itu seperti ini. Nah, faktor kelahirannya itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal, ya. Jadi aliran kalam ini terlahir karena dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk ke dalam faktor internal adalah pertama, di dalam Al-Quran sendiri terdapat dorongan kepada kita untuk menggunakan akal, untuk menggunakan berpikir. Nah, jadi dorongan inilah yang menjadi salah satu dasar alasan lahirnya ilmu kalam. Artinya apa? Kajian mengenai ilmu kalam, pembahasan mengenai ilmu kalam itu memang dibenarkan dalam agama kita. Kenapa demikian? Karena kita berpikir dengan akal yang kita miliki. Allah menganugerahkan akal bagi kita untuk digunakan untuk berpikir, termasuk berpikir mengenai keyakinan keagamaan. Ingat, yang kita bahas bukan soal zat Allah, tetapi yang kita bahas adalah aspek keyakinan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faktor lahirnya ilmu kalam yang kedua secara internal adalah adanya perbedaan memahami satu nas-nas Al-Qur'an atau hadis sehingga memunculkan perbedaan. Nah, perbedaan ini menjadi semacam lumrah ketika keduanya memiliki dasar. Tapi menjadi tidak lumrah ketika yang digunakan adalah identitas kelompok. Misal, kita karena bukan anggota kelompok anu dan ketika berbeda pendapat, maka kemudian sekonyong-konyong kita mengikutinya. Nah, itu tidak tepat. Kalaupun kita mau ikut pendapat kita, maka kita harus tahu terkait dengan apa dasar dalil naklinya, juga misalnya apa dasar dalil aklinya, sehingga kita tidak asal ikut-ikutan. Dan berikutnya adalah faktor ketiga lahirnya ilmu kalam adalah faktor persoalan politik. Persoalan politik ini menyangkut dengan persoalan yang terjadi pada saat terjadinya perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah.
Teman-teman yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan, nah, sementara kalau secara eksternal adalah adanya interaksi dengan agama lain, dan yang berikutnya adalah terkait dengan adanya pengaruh filsafat dalam hasanah pemikiran umat Islam. Ini khususnya terjadi ketika di zaman Abbasiyah, di mana saat itu salah satu aliran kalam yang digunakan saat itu menjadi aliran kalam resmi negara, yaitu Mu'tazilah. Dan kita tahu bahwa salah satu karakteristik Mu'tazilah adalah begitu dominan dalam penggunaan akal dalam memahami keyakinan keagamaan. Nah, sekarang ini teman-teman kita akan bahas mengenai Murji'ah dan Mu'tazilah. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai aliran Khawarij, kemudian aliran Syiah, Qadariyah, dan Jabariyah. Nah, teman-teman, seperti yang tadi disampaikan bahwa faktor lahirnya ilmu kalam itu ada 3. Secara internal itu ada 3. Yang pertama adalah adanya dorongan berpikir dalam Al-Quran sendiri. Yang kedua adanya perbedaan pemahaman. Yang ketiga adalah adanya persoalan politik. Nah, aspek kelahiran atau sejarah kelahiran Murji'ah ini juga terkait dengan aspek persoalan politik, di mana saat itu kita tahu bahwa terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Perang itu dinamakan Perang Siffin. Nah, dalam perang inilah menjadi titik awal, titik balik pergeseran permasalahan politik menjadi permasalahan teologi, di mana saat itu kelompok Ali terpecah menjadi 2. Ada yang mendukung Ali untuk berarbitrase, ada yang juga menyatakan keluar. Yang mendukung namanya Syiah, yang keluar namanya Khawarij. Dan ada juga kelompok lain yang menjauhkan diri dari golongan Syiah dan juga menjauhkan diri dari golongan Khawarij. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai kaum Murji'ah. Nah, teman-teman, dalam pandangan kaum Khawarij bahwa sikap Ali yang menerima Amr bin As itu dipandang salah, sebab menurutnya hukumnya itu tidak berdasarkan hukum Allah, la hukma illa lillah. Nah, sehingga menurut mereka ketika seseorang sudah menggunakan bukan berdasarkan pandangan hukum Allah, disebut sebagai kafir, disebut sebagai dosa besar, pendosa besar, dan disebut sebagai orang yang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mereka menggunakan ayat itu untuk menjustifikasi pendapatnya, pemikiran mereka terhadap Ali bin Abi Thalib, terhadap Muawiyah, terhadap Amr bin As, terhadap Abu Musa, dan kepada seluruh orang yang menerima proses arbitrase. Nah, persoalan ini sudah tidak lagi menjadi persoalan politik, tapi sudah menjadi persoalan teologi, persoalan keagamaan. Nah, inilah yang disebut sebagai pergeseran persoalan politik ke persoalan teologi. Dari yang menyangkut kekuasaan politik kemudian bergeser mengenai labelisasi pendosa besar, labelisasi kafir mukmin. Nah, inilah yang pada akhirnya kita memiliki sejarah terkait dengan proses ini. Nah, teman-teman, jika kemarin itu kita sudah membahas mengenai Khawarij, di mana Khawarij itu pandangannya seperti yang tadi disebutkan, memandang kafir, memandang bahwa pelaku pendosa besar itu kafir. Nah, sementara menurut aliran Murji'ah itu tidak demikian. Dan seperti apa rinciannya nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai Khawarij, Syiah, kemudian juga Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu satu pemahaman bahwa kita bebas berkehendak, sementara kalau Jabariyah satu pemahaman bahwa kita itu tidak bebas berkehendak. Dalam arti bahwa perbuatan kita itu seperti halnya golek, wayang golek yang diperankan oleh dalang. Jadi hakikatnya yang berbuat itu adalah dalang. Hakikatnya yang berbuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Jabariyah. Sementara menurut Qadariyah, kita itu bebas berkehendak, bebas berbuat, bebas melakukan apa saja.
Nah, teman-teman, terkait dengan materi kita saat ini, kompetensi dasarnya yang pertama adalah kita harus menghayati karunia besar Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada kita semua berupa akal. Nah, jadi teman-teman, akal ini betul-betul sangat luar biasa dan oleh kita harus disyukuri. Bentuk pensyukuran ini sebagai bentuk penghayatan karunia yang dibedakan, karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan akal pula lah yang membedakan manusia dengan binatang, dan dengan akal pula lah melahirkan peradaban dan melahirkan teknologi. Jadi silahkan digunakan sebaik mungkin, disyukuri, dan jangan lupa silahkan untuk berkarya bagaimana menciptakan ide-ide besar, gagasan-gagasan besar dengan gagasan-gagasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan manusia. Nah, berikutnya sikap sosial yang harus teman-teman miliki adalah memiliki sikap kritis dan bertanggung jawab. Kritis boleh tapi harus proporsional, kritis boleh tapi tetap toleransi, artinya dalam dalam bingkai kesatuan, berbeda dalam satu wadah tapi tetap bersatu. Kemudian bertanggung jawab sebagai bentuk bahwa kita memiliki semacam hak dan kewajiban, dan dalam konteks ini sebagai implementasi dari pembelajaran belajar mengenai aliran Murji'ah dan Mu'tazilah. Dan pada aspek yang ketiga, teman-teman diminta untuk mengevaluasi karakteristik aliran Murji'ah dan Mu'tazilah. Jadi seperti apa sih karakteristik mereka itu? Nah, teman-teman evaluasi, dan berikutnya teman-teman mengomunikasikan hasil penilaian karakteristik tersebut. Jadi nanti teman-teman silahkan mengumpulkan bentuk komunikasinya di e-learning. Apakah itu video, apakah itu mind map, atau apakah itu misalnya poster begitu ya, terkait dengan penilaian teman-teman mengenai karakteristik Murji'ah dan Mu'tazilah. Nah, teman-teman, berkaitan dengan Murji'ah itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa mereka itu adalah aliran yang tidak mau terlibat dalam pengkafiran kepada pelaku dosa besar. Kita tahu bahwa aliran Khawarij itu menganggap bahwa yang berdosa besar itu kafir. Nah, sementara menurut Murji'ah itu mereka prinsipnya menangguhkan. Jadi persoalan kafir atau mukmin itu bukan urusan kita manusia, tapi menurut mereka adalah urusan Allah. Biar Allah yang menilai. Ini sesuai dengan namanya arja'ah atau menangguhkan kepada pelaku pendosa besar. Dalam konteks awal sesungguhnya menangguhkan kepada mereka, statusnya itu apakah mukmin atau sudah kafir, kepada mereka yang terlibat tahkim gitu ya. Nah, kemudian Mu'tazilah ini memiliki 5 pokok pendapat. Pertama, tauhid. Mereka menegasikan sifat-sifat Allah. Al-adlu, bahwa Allah itu pasti berbuat adil. Berbuat adil pada apa? Pada al-wa'du wa al-wa'id, pada janjinya dan pada ancamannya. Apa maksudnya? Allah berjanji akan memberikan pahala bagi mereka yang berbuat baik, dan Allah akan memberi siksaan atau dosa atau siksaan bagi mereka yang berbuat jahat. Nah, janji dan ancaman ini sebagai bentuk keadilan akan ditegakkan. Nah, berikutnya Mu'tazilah ini memiliki pandangan terkait dengan pelaku dosa besar itu sebagai atau berada di antara dua tempat. Al-manzilah baina manzilatain, tempat di antara dua tempat. Apa maksudnya? Antara kafir dan mukmin, antara surga dan neraka. Itu menurut pendapat Mu'tazilah. Dan menurut Mu'tazilah bahwa kita memiliki semacam kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada terjadinya kemungkaran. Nah, ini 5 prinsip, 5 dasar yang harus yang dimiliki oleh Mu'tazilah. Pertama tauhid, yang kedua al-adlu, yang ketiga al-wa'du wa al-wa'id, yang keempat al-manzilah baina manzilatain, dan yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, teman-teman, itu tadi terkait dengan Murji'ah dan Mu'tazilah. Silahkan teman-teman untuk
belajar, berdiskusi, menilai karakteristik kedua aliran tersebut. Teman-teman silahkan untuk bertanya jawab di kolom komentar YouTube dan kemudian menuliskan dalam bentuk satu bentuk platform komunikasi, apakah melalui tulisan, apakah lisan. Silahkan nanti teman-teman kirimkan ke e-learning begitu. Dan sebelum ditutup, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, mudah-mudahan kita disehatkan, diberkahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal sehat, abwabal jannah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman, penting kita tahu kebaikan, tapi yang lebih penting adalah mengamalkan kebaikan itu. Thinking good, saying good, doing good. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashrikna